Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Selamat berjumpa lagi dengan pelajaran pendidikan lingkungan hidup bab 8 kelas 8. Bab 8. Sungai dan daerah aliran sungai. Tujuan pembelajaran: menganalisis karakteristik sungai dan daerah aliran sungai. Sungai dan daerah aliran sungai. Dalam hal ini yang akan kita bahas yaitu A. Sungai meliputi 1. Pengertian sungai. 2. Pengertian sungai menurut para ahli. 3. Karakteristik sungai. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi karakteristik sungai. B. Daerah aliran sungai meliputi 1. Pengertian daerah aliran sungai. 2. Karakteristik daerah aliran sungai. Baiklah, kita lanjutkan pelajaran kemarin yaitu poin keempat. Selamat mendengar. 4 faktor-faktor yang mempengaruhi karakteristik sungai. A. Debit sungai, volume air. Debit sungai adalah besarnya aliran air per satuan waktu. Ukuran yang umumnya digunakan adalah satuan volume per detik atau meter kubik per detik atau cubic feet second. Ukuran volume air dapat juga untuk mengetahui ukuran besar kecilnya sungai, antara lain. Sungai kecil, 800 sampai 1000 cubic feet second atau 25 sampai 5000 meter kubik per detik. Sungai besar, 5000 sampai 10000 cubic feet second atau 125 sampai 250 meter kubik per detik. Sungai besar sekali, volume air lebih dari 1000 cubic feet second. Untuk mengetahui volume air dapat melihat tinggi muka air, biasanya terletak di tempat dekat jembatan. Data juga dihitung dengan rumus. Q sama dengan V dikali A. Keterangan Q sama dengan debit volume air satuannya, meter kubik per detik. V sama dengan kecepatan arus satuannya, meter per detik. A sama dengan luas penampang sungai satuannya, meter. B. Kemiringan sungai, gradien. Kemiringan sungai, gradien, yang dapat digunakan sebagai petunjuk tingkat kecepatan aliran, antara lain. Sungai dengan kecuraman 0 sampai 4 meter per kilometer umumnya berarus tenang, tidak mempunyai daerah berbahaya seperti jeram. Sungai dengan kecuraman 5 sampai 10 meter per kilometer umumnya berjeram. Sungai dengan kecuraman 10 sampai 15 meter per kilometer umumnya berbahaya untuk diarungi dengan perahu karet, akan tetapi masih memungkinkan. Sungai dengan kecuraman 15–20 meter per kilometer umumnya sudah tidak memungkinkan untuk diarungi dengan kerapu karet,
tetapi masih memungkinkan untuk diarungi dengan kayak lincah. Sungai dengan kecuraman di atas 20 meter per kilometer umumnya tidak mungkin diarungi karena mempunyai air terjun atau jeram ganas yang panjang dan sambung menyambung. C. Lebar sungai. Lebar penampang sungai mempengaruhi kecepatan arus. Lebar penampang sungai, kecepatan arus makin lambat, semakin kenampangan sungai, kecepatan arus semakin cepat. B. Daerah aliran sungai. 1. Pengertian daerah aliran sungai. Daerah aliran sungai atau das ialah suatu kawasan yang dibatasi oleh titik-titik tinggi di mana air yang berasal dari air hujan yang jatuh, terkumpul dan kawasan tersebut. Guna dari das adalah menerima, menyimpan, dan mengalirkan air hujan yang jatuh di atasnya melalui sungai. Dua. Karakteristik daerah aliran sungai. Karakteristik daerah aliran sungai, DAS, meliputi beberapa variabel yang data diperoleh melalui pengukuran langsung data sekunder, peta dan dari data penginderaan jauh, remote sensing. Karakteristik daerah aliran sungai pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu karakteristik biogeofisik dan karakteristik sosial ekonomi budaya dan kelembagaan. Karakteristik daerah aliran sungai, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut. Karakteristik biogeofisik, yaitu karakteristik meteorologi DAS, karakteristik morfologi DAS, karakteristik morfometri DAS, karakteristik hidrologi DAS, dan karakteristik kemampuan DAS. Karakteristik sosial ekonomi budaya dan kelembagaan, yaitu karakteristik sosial kependudukan DAS, karakteristik sosial budaya DAS, karakteristik sosial ekonomi DAS, dan karakteristik kelembagaan DAS. Parameter-parameter morfologi dan morfometri menjadi nilai angka koefisien, karakteristik DAS untuk memprediksi besarnya aliran permukaan terdiri dari beberapa faktor, yaitu kondisi topografi yang menggambarkan kondisi fisiografi ataupun relief permukaan yang dapat diwakili sebagai ukuran kemiringan lereng permukaan lahan. Menjadi faktor dominan dalam menentukan besar kecilnya curah hujan yang jatuh kemudian menjadi lintasan permukaan setelah dipertimbangkan besarnya kapasitas infiltrasi.
2. Kondisi tanah dan batuan yang menentukan besarnya bagian curah hujan yang mengalami peresapan ke dalam lapisan tanah dan batuan yang dikenal dengan infiltrasi tanah. 3. Kondisi tutupan vegetasi dan jenis tanaman semusim yang berfungsi untuk menerima atau menangkap dan menyimpan air hujan yang jatuh di permukaan lahan tersebut tergantung pada jenis yang kerapatan ketutupan vegetasi dan tanaman semusim lainnya. 4. Kondisi timbunan permukaan, surface storage surface detention, mampu menangkap air hujan yang jatuh sehingga berfungsi untuk menghalangi laju aliran lintasan permukaan. Nah, sampai di sini pembahasan bab 8. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum